warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C3 ingin mempresentasikan hasil pembahasan kami mengenai analisis permasalahan kecelakaan kerja pada proses pengecoran dengan metode JSA dan HIRA serta analisis konflik dengan metode MCA akibat kecelakaan kerja pada Siti Akpan Metatama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yulika Syarifah dengan NIM akhir 69. Saya Yanisa Rizky Fitriana Faswati dengan NIM akhir 093. Saya Jonathan Sumorang dengan NIM akhir 126. Saya Rizky Prawirotama dengan NIM akhir 084. Berikut penjelasannya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang dilakukannya analisis ini. Di seluruh dunia, industri pengecoran logam dianggap memiliki tingkat insiden kecelakaan kerja yang tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Permasalahan K3 yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif bagi perusahaan. Konflik ini tidak hanya merugikan hubungan industrial, tetapi juga mengganggu produktivitas, meningkatkan biaya litigasi, dan merusak reputasi perusahaan. Oleh sebab itu, penting bagi manajemen untuk mengidentifikasi dan menangani potensi masalah K3 ini guna mencegah eskalasi konflik dan memastikan lingkungan kerja yang aman serta produktif. Metode yang digunakan adalah Job Safety Analysis serta Hazard Identification Risk Assessment. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis potensi konflik yang mungkin terjadi akibat permasalahan K3 yaitu Root Cause Analysis. Yang pertama adalah Job Safety Analysis. Job Safety Analysis atau JSA adalah metodologi yang mengevaluasi keselamatan kerja dengan mempertimbangkan penggunaan penanganan bahaya di tempat kerja. Langkah pertama yang harus dilakukan saat melakukan JSA yaitu yang pertama, memilih pekerjaan yang akan dianalisis, membagi pekerjaan menjadi beberapa langkah pokok pekerjaan, mengidentifikasi risiko atau bahaya yang potensial, serta mengendalikan risiko dengan memberikan perbaikan untuk mengurangi potensi risiko atau bahaya yang mungkin terjadi. Pekerjaan yang dianalisis yaitu produksi pengecoran, sedangkan APD yang digunakan yaitu sarung tangan safety, wear pack, dan juga helm safety. Tahap pekerjaan yang pertama yaitu persiapan bahan. Proses pertama yaitu pemindahan bahan ke area produksi secara manual dengan beban 30 kg. Potensi bahaya yang mungkin terjadi yaitu pemindahan dengan beban berlebih dalam frekuensi yang cukup banyak dapat menyebabkan kelelahan serta tekanan tulang belakang dalam jangka yang panjang. Saran pengendaliannya yaitu pemberian alat pemindahan barang ke area produksi untuk mempermudah pekerjaan. Proses selanjutnya yaitu penyortiran bahan logam daur ulang dari bahan bekas. Potensi bahaya yang mungkin terjadi yaitu tangan mengalami luka gores yang diakibatkan oleh logam tajam pada logam daur ulang. Saran pengendaliannya yaitu memberikan pelatihan K3 terhadap pekerja, menghimbau para pekerja untuk selalu memakai APD, terlebih menggunakan sarung tangan safety yang terbuat dari bahan kulit atau kanvas. Tahap pekerjaan selanjutnya yaitu pembuatan molding. Proses yang pertama yaitu persiapan cetakan produk. Potensi bahaya yang mungkin terjadi yaitu tangan terjepit pada cetakan yang dapat berakibat cedera ringan atau luka gores. Proses yang selanjutnya yaitu pembakaran resin padat dan pembuatan sampel bentuk produk. Kemungkinan potensi bahaya yang mungkin terjadi yaitu resin cair dapat mengenai badan yang menyebabkan luka bakar cukup parah. Selain itu, terhirup gas karbon monoksida saat pembakaran. Proses selanjutnya yaitu proses persiapan tanah penutup pada cetakan. Kemungkinan bahaya yang mungkin terjadi yaitu debu atau kotoran dapat terhirup serta terkena mata dapat berakibat pekerja mengalami gangguan pernafasan hingga fatal pada pekerja dalam jangka yang panjang. Proses terakhir yaitu pembuatan jalur tuang menggunakan alat. Potensi bahaya yang mungkin terjadi yaitu tangan terkena alat pembuat jalur. Untuk saran pengendaliannya yaitu memberikan pelatihan kerja sesuai SOP, memberikan pelatihan K3 terhadap pekerja, serta menghimbau para pekerja untuk selalu memakai APD. Tahap pekerjaan selanjutnya yaitu pemanasan tungku. Proses pertama yaitu pembersihan dalam tungku dari kotoran serta sisa pembakaran sebelumnya. Potensi bahaya yang mungkin terjadi yaitu tangan terkena serpihan logam sisa pada tungku.
Untuk saran pengendaliannya yaitu memberikan pelatihan K3 terhadap pekerja, menghimbau para pekerja untuk selalu memakai APD, terlebih menggunakan sarung tangan safety yang terbuat dari bahan kulit atau kanvas. Proses selanjutnya yaitu pengisian bahan bakar tungku pembakaran dan menyalakan kompresor mixing. Potensi bahaya yang mungkin terjadi yaitu terjadi kebakaran yang disebabkan lokasi bahan bakar dengan tungku bahan bakar berdekatan. Selain itu, mengalami konslet pada jalur listrik kompresor. Untuk saran pengendaliannya yaitu menyediakan APAR pada tempat yang mudah dilihat dan dicapai, serta melakukan pengecekan kebocoran jalur bahan bakar. Selanjutnya yaitu pembuatan tempat penyimpanan untuk komponen kelistrikan serta mengecek kembali jalur listrik yang komponen kompresor sebelum digunakan. Proses terakhir yaitu mengatur pencampuran bahan bakar dan udara. Potensi bahaya yang dapat terjadi yaitu terjadi kebakaran atau ledakan pada alat pencampur. Untuk rekomendasi pengendaliannya yaitu melakukan kalibrasi alat sebelum dipakai sesuai dengan SOP kerja. Ini saya akan melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh teman saya yaitu Yanisa pada bagian job safety analysis. Nah, pada job safety analysis pada tahap pengerjaan memasak bahan logam terdapat kegiatan yaitu memasukkan bahan logam daur ulang dan logam murni ke dalam tungku pembakaran. Nah, pada kegiatan ini itu terdapat dua potensi bahaya yaitu tangan terjepit pada tumpukan logam yang mengakibatkan cedera ringan, dan potensi bahaya yang kedua itu ada luka gores pada tangan yang memiliki pengendalian risiko berupa memberikan pelatihan kerja sesuai dengan SOP, memberikan pelatihan K3 terhadap pekerja, menghimbau para pekerja untuk selalu menggunakan APD, terlebih dalam menggunakan sarung tangan safety yang terbuat dari bahan kulit atau kanvas. Nah, kegiatan kedua yaitu ada pengecekan logam cair yang memiliki potensi bahaya yaitu mengalami luka bakar ringan pada tangan atau lengan dari tungku masak dan terkena percikan logam cair di tangan atau lengan yang mengakibatkan luka tingkatannya dari ringan hingga berat. Nah, dan memiliki pengendalian risiko berupa memberikan pelatihan K3 terhadap pekerja, menghimbau para pekerja untuk selalu menggunakan APD, terlebih dalam menggunakan wearpack serta sarung tangan safety yang memiliki bahan kulit atau bahan dengan ketahanan terhadap suhu tinggi. Nah, kegiatan yang ketiga itu ada pembersihan logam cair pada tungku dari kotoran. Memiliki potensi bahaya itu terkena percikan logam cair di tubuh yang mengakibatkan luka berat hingga luka ringan hingga berat. Nah, memiliki pengendalian risiko yaitu memberikan pelatihan K3 terhadap pekerja, menghimbau para pekerja untuk selalu menggunakan APD, terlebih menggunakan wearpack serta sarung tangan safety yang memiliki bahan kulit atau bahan dengan ketahanan suhu yang tinggi. Lalu pada tahap pengerjaan penuangan logam cair, pada kegiatan persiapan alat tuang, memiliki potensi bahaya itu mengalami luka gores pada tangan dari sisa logam cair yang mengeras, dan memiliki pengendalian bahaya berupa pengendalian risiko berupa memberikan pelatihan K3 terhadap pekerja, menghimbau para pekerja untuk selalu memakai APD, terlebih menggunakan wearpack yang memiliki bahan kulit atau bahan dengan ketahanan suhu yang tinggi. Nah, kegiatan kedua yaitu ada pengambilan logam cair dari tungku masak. Memiliki potensi bahaya yaitu mengalami luka bakar pada tangan atau lengan, dan mempunyai pengendalian risiko berupa memberikan pelatihan K3 terhadap pekerja, menghimbau para pekerja untuk selalu memakai APD, terlebih menggunakan sarung tangan safety yang terbuat dari bahan kulit atau kanvas. Nah, kegiatan ketiga itu ada penuangan logam cair dengan ketinggian kurang dari 20 cm. Memiliki potensi bahaya yaitu terkena percikan logam cair di sekitar kaki yang mengakibatkan luka bakar ringan hingga berat, dan mempunyai pengendalian risiko berupa memberikan pelatihan K3 terhadap pekerja, menghimbau para pekerja untuk selalu memakai APD, terlebih dalam menggunakan sepatu safety yang terbuat dari bahan kulit atau kanvas. Nah, pada tahap pengerjaan pendinginan atau pembongkaran molding terdapat 3 kegiatan. Kegiatan pertama itu ada pengecekan suhu pada hasil pengecoran yang mempunyai potensi bahaya yaitu mengalami luka bakar ringan pada tangan dan memiliki
Pengendalian risiko berupa memberikan pelatihan K3 terhadap pekerja, menghimbau para pekerja untuk selalu menggunakan APD, terlebih menggunakan sarung tangan safety yang terbuat dari bahan kulit atau kanvas. Nah, kegiatan kedua itu ada pembongkaran molding dibantu dengan palu serta pasak dan mempunyai potensi bahaya itu ada dua. Yang pertama ada jari atau tangan terkena alat bongkar yang dapat mengakibatkan cedera ringan. Yang potensi kedua itu ada mengalami luka gores pada tangan. Dan kedua potensi bahaya ini memiliki pengendalian risiko berupa memberikan pelatihan K3 terhadap pekerja, menghimbau para pekerja untuk selalu memakai APD, terlebih menggunakan sarung tangan safety yang terbuat dari bahan kulit atau kanvas. Nah, kegiatan ketiga itu ada pembersihan produk dari sisa tanah pengisi molding yang memiliki potensi bahaya, yaitu debu atau kotoran dapat terhirup serta terkena mata, dan mempunyai pengendalian risiko berupa memberikan pelatihan K3 terhadap pekerja, menghimbau para pekerja untuk selalu menggunakan APD, terlebih dalam menggunakan masker respirator serta kacamata safety atau face shield. Nah, metode kedua itu ada metode Hazard Identification and Risk Assessment yang bisa kita sebut dengan HIRA. HIRA ini adalah metode atau teknik mengidentifikasi potensi bahaya pekerjaan dengan mendefinisikan karakteristik potensi bahaya dan menilai risikonya. HIRA ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menilai seberapa besar peluang terjadinya potensi suatu kecelakaan kerja. Nah, HIRA ini ada dua tahapan, yaitu Hazard Identification. Hazard Identification ini merupakan tahapan untuk mengetahui seluruh potensi bahaya dari suatu alat dan bahan maupun di dalam lingkungan kerja. Nah, tahapan kedua ini ada Risk Assessment. Risk Assessment ini adalah tahap penilaian. Nah, pada tahap Risk Assessment ini terdapat dua skor penilaian, yaitu ada likelihood dan severity. Nah, pada tabel likelihood itu ada 5 tingkat, yang pada tingkat kelima ada almost certain. Dengan keterangan dapat terjadi setiap saat dengan frekuensi lebih dari 10 kali per hari. Nah, tingkat keempat itu ada likely atau sering terjadi, dengan keterangan frekuensi 7-10 kali per hari terjadinya. Nah, tingkat ketiga ada possible, dengan keterangan dapat terjadi sekali-sekali dengan frekuensi sekitar 4-7 kali per hari. Nah, tingkat kedua ada unlikely atau jarang terjadi dengan frekuensi 1-4 kali per hari. Nah, tingkat pertama itu ada rare dengan keterangan hampir tidak pernah atau sangat jarang terjadi dengan frekuensi 0-1 kali per hari. Nah, pada tabel severity ada 5 tingkat juga. Pada tingkat kelima itu ada deskripsinya, itu ada catastrophic dengan keterangan menyebabkan cacat fisik dan proses produksi terhenti. Nah, tingkat keempat itu ada major dengan keterangan cedera berat, kerugian besar, gangguan produksi. Nah, tingkat ketiga itu ada moderate dengan keterangan cedera sedang, perlu penanganan dari medis, dan kerugian finansial yang besar. Nah, tingkat kedua itu ada minor, atau yang memiliki keterangan, yaitu cedera ringan, kerugian finansial sedikit. Dan tingkat pertama ada insignifikan atau keterangannya tidak terjadi cedera dan kerugian finansialnya sedikit. Nah, berikut ada tabel risk matrix, yang dimana risk matrix ini bisa kita tentukan dengan kita menentukan dulu skor likelihood-nya, lalu skor severity juga kita tentukan, lalu bisa kita lihat dengan matriks yang tertera di sini. Misalkan jika skor severity-nya 1, nah terus skor frekuensinya itu 5. Nah, ini risk matrix-nya medium gitu. Nah, berikut hasil analisis kami pada pada CV Akbar Metatama. Nah, pada tahap pengerjaan yang pertama ada persiapan bahan dengan kegiatan pemindahan bahan ke area produksi secara manual dengan beban 30 kg. Memiliki potensi bahaya, yaitu pemindahan dengan beban berlebih dalam frekuensi yang cukup banyak dan dapat menyebabkan kelelahan serta tekanan tulang belakang dalam jangka panjang. Nah, memiliki skor severity-nya itu 1, skor likelihood-nya itu 3.
Nah, ini ada skor risk rating, di mana skor risk rating ini didapat dari hasil perkalian antara skor severity dikali dengan skor likelihood. Nah, risk matrixnya itu low. Nah, kegiatan kedua ada penyortiran bahan logam daur ulang dari bahan bekas. Nah, potensi bahayanya itu tangan mengalami luka gores. Nah, skor severity-nya itu 5, skor likelihood-nya itu 2, skor risk rating-nya itu 10, dengan risk matrix yaitu high. Nah, tahap pengerjaan kedua ada pembuatan molding. Nah, kegiatan pertama ada persiapan cetakan produk dengan potensi bahaya itu tangan terjepit pada cetakan dengan skor severity 3, skor likelihood-nya 2 dengan risk rating 6, dan risk matrix-nya pada tingkat medium. Nah, kegiatan kedua ada pembakaran resin padat dan pembuatan sampel produk. Dengan potensi bahayanya itu ada 2. Resin yang pertama ada resin cair dapat mengenai badan yang menyebabkan luka bakar cukup parah. Nah, skor severity-nya itu 3, skor likelihood-nya itu 4, skor risk rating-nya 12 dengan risk matrix yaitu high. Yang kedua ada terhirup gas karbon monoksida saat pembakaran yang memiliki skor severity 5, skor likelihood-nya 3, skor risk rating-nya 15 dengan risk matrix high. Nah, kegiatan ketiga ada persiapan tanah penutup pada cetakan. Dengan potensi bahaya itu debu atau kotoran dapat terhirup serta terkena mata. Skor severity-nya itu 4, skor likelihood-nya itu 2. Dan risk rating-nya itu memiliki skor 8 dengan skor risk matrix yaitu high. Nah, yang keempat ada pembuatan jalur tuang menggunakan alat yang cukup tajam. Memiliki potensi bahaya itu tangan terkena alat pembuat jalur dengan tingkat severity yaitu skor severity yaitu 3, skor likelihood 3, skor ratingnya 9 dengan tingkat risk matrix yaitu high. Selanjutnya, pada tahap pemanasan tungku, proses pembersihan dalam tungku dari kotoran serta sisa pembakaran sebelumnya memiliki potensi bahaya, yaitu tangan terkena serpihan logam sisa pada tungku. Potensi bahaya tersebut menunjukkan bahwa berada di level resiko medium. Selanjutnya yaitu terjadi kebakaran yang disebabkan lokasi bahan bakar dekat dengan tungku bahan bakar berdekatan. Analisis potensi bahaya tersebut mendapatkan level resiko yang tinggi atau high. Selanjutnya, pada tahapan memasak bahan logam, pada proses memasukkan logam daur ulang dan logam murni ke dalam tungku pembakaran memiliki potensi bahaya, yaitu tangan terjepit pada tumpukan logam. Pada potensi bahaya tersebut menunjukkan bahwa potensi bahaya tersebut berada di level medium dan luka gores pada tangan. Luka gores pada tangan menunjukkan potensi bahaya berada di level yang high atau tinggi. Selanjutnya, pada tahapan penuangan logam cair pada proses persiapan alat tuang memiliki potensi bahaya, yaitu mengalami luka gores pada tangan dari sisa logam cair yang mengeras. Hal tersebut dianalisis mendapatkan nilai severity atau tingkat keparahan yaitu 4, sedangkan tingkat frekuensi 2. Hasilnya, resiko tersebut berada pada tahapan yang tinggi. Selanjutnya, penuangan logam cair dengan ketinggian kurang dari 20 cm. Potensi bahayanya yaitu terkena percikan logam cair di sekitar kaki. Tingkat keparahannya memiliki angka 3, sedangkan tingkat frekuensinya memiliki angka 2. Sedangkan hasil analisis resiko tersebut berada di level yang high. Pada tahapan terakhir yaitu pendinginan dan pembongkaran molding. Pada tahap ini terdapat proses yaitu pembongkaran molding dibantu dengan palu serta pasak. Potensi bahayanya yaitu terkena alat bongkar. Pada potensi bahaya terkena alat bongkar didapatkan bahwa nilai severity-nya atau tingkat keparahannya yaitu 3, sedangkan frekuensinya juga 3. Hal tersebut didapatkan bahwa resiko tersebut berada di level yang tinggi. Serta proses yang terakhir yaitu pembersihan produk dari sisa tanah pengisi molding. Potensinya bahayanya yaitu debu atau kotoran dapat terhirup serta terkena mata. Hasil analisisnya mendapatkan nilai severity atau keparahannya 2 dan tingkat frekuensinya 2. Hasilnya, resiko tersebut berada di level yang rendah atau low.
Memasuki pembahasan yaitu analisis konflik. Analisis konflik yang disebabkan oleh permasalahan K3. Untuk menganalisis konflik, kita menggunakan metode root cause analysis, yaitu metode pemecahan masalah yang bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah atau peristiwa konflik. Dalam metode ini, kita menggunakan 3 langkah dasar, yaitu yang pertama, mengidentifikasi penyebab masalah, yang kedua, menganalisa penyebab masalah tersebut, dan yang ketiga, memberikan rekomendasi solusi. Nah, berdasarkan analisis permasalahan kesehatan keselamatan kerja yang sudah kita analisis menggunakan metode JSA dan HIRA, didapatkan 6 jenis utama kecelakaan kerja, yaitu yang pertama kelelahan, yang kedua kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka bakar, kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka gores, terjepit, kebakaran, dan terhirup debu dan karbon monoksida. Selanjutnya, analisis konflik berdasarkan permasalahan kelelahan. Pada diagram di atas menunjukkan alur sebab akibat. Nah, yang mengarah pada potensi konflik dari kelelahan. Konflik yang terjadi yaitu konflik antar kelompok, yaitu antara bagian operator dengan pengadaan dengan bagian keuangan. Selain itu, ada juga konflik individu di mana seorang pekerja mengalami ketegangan dalam dirinya sendiri terkait peran dan tugasnya. Kelelahan dapat menimbulkan konflik. Kelelahan diakibatkan dari tekanan fisik yang berlangsung lama, yaitu mengangkat beban berlebih dalam frekuensi yang tinggi. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya alat bantu pengangkat beban yang disediakan. Ketidakadaan suatu alat merupakan tanggung jawab bagian dari pengadaan, yang pada akhirnya dikaitkan dengan kendala dana dari bagian keuangan. Kelelahan juga disebabkan oleh stres yang dipengaruhi oleh faktor psikologis. Hal tersebut diakibatkan oleh beban kerja yang berlebihan. Beban kerja yang berlebihan dapat diakibatkan dari tugas pekerja lain yang kurang tanggung jawab, sehingga tugas tersebut dialihkan ke pekerja yang lainnya. Hal ini membuat pekerja yang lebih mampu atau memiliki daya tahan yang lebih tinggi harus menanggung banyak beban atau menanggung banyak tanggung jawab. Analisis yang kedua yaitu analisis konflik berdasarkan permasalahan kecelakaan kerja yang menyebabkan luka gores. Potensi konflik akibat kecelakaan yang menimbulkan luka gores pada pekerja disebabkan oleh beberapa faktor yang berhubungan dengan kelainan. Potensi konflik akibat kecelakaan yang menimbulkan luka gores pada pekerja bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang berhubungan dengan kelalaian, kurangnya pengetahuan, dan tekanan psikologis. Salah satu konflik yang muncul adalah antara operator dan bagian HSE atau Health Safety Environment. Konflik ini bisa terjadi jika operator merasa tidak mendapatkan dukungan memadai dari bagian HSE, serta seperti pelatihan atau penyediaan APD yang diperlukan untuk mengurangi risiko kecelakaan. Ketegangan ini dapat meningkat jika operator merasa bahwa kecelakaan yang terjadi itu seharusnya bisa dicegah dengan cara bantuan APD dari pihak HSE. Tapi pihak HSE menyalahkan bagian operator karena tidak patuh terhadap prosedur keselamatan kerja yang sudah ditetapkan. Kecelakaan yang menyebabkan luka gores ini biasanya terjadi akibat kontak dengan logam tajam atau alat pembuat jalur. Luka gores ini semakin sering terjadi jika pekerja tidak menggunakan APD atau tidak mengikuti panduan SOP atau standar operasional prosedur yang berlaku. Beberapa pekerja mungkin tidak menggunakan APD karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya APD tersebut, dan juga kurangnya pelatihan dari HSE juga membuat beberapa operator tidak menyadari resiko-resiko yang mungkin dapat terjadi atau mungkin yang mereka hadapi pada saat bekerja. Di sisi lain, konflik juga bisa terjadi dalam diri individu sendiri yang disebut juga sebagai konflik intra-individu. Stres atau masalah psikologis dapat mempengaruhi fokus dan kehati-hatian para pekerja, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Faktor-faktor psikologis ini dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja yang kurang kondusif, misalnya tekanan pekerjaan yang tinggi atau ketegangan di tempat kerja.
Selain itu, kualitas tidur yang buruk akibat stres atau kelelahan juga menurunkan fokus pekerja pada saat bekerja, sehingga mereka lebih rentan terhadap kecelakaan seperti luka gores. Secara keseluruhan, akar penyebab konflik ini akibat kecelakaan yang menimbulkan luka gores ini meliputi kurangnya pelatihan dari bagian HSE, ketidakpatuhan pekerja terhadap SOP, dan masalah psikologis yang diperparah oleh lingkungan kerja. Faktor-faktor ini jika tidak segera ditangani dapat memicu ketegangan antara operator dan HSE serta menurunkan kinerja dan keselamatan di tempat kerja. Metode yang ketiga itu adalah root cause analysis, yaitu analisis konflik berdasarkan permasalahan kecelakaan kerja yang menyebabkan luka bakar. Konflik antar kelompok itu melibatkan HSE dan juga operator. Kecelakaan kerja yang menyebabkan luka bakar itu terdiri atas 2 faktor, yaitu badan terkena resin cair dan juga terkena percikan logam. Badan terkena resin cair itu diakibatkan karena operator tidak menggunakan wire pack, disebabkan karena operator tidak mengetahui mengenai SOP, yang disebabkan bagian HSE tidak memberikan pelatihan kepada operator. Terkena percikan logam, operator tidak menggunakan alat pelindung diri yang disebabkan karena operator tidak peduli terhadap keselamatan kerja dan tidak adanya bagian HSE tidak memberikan pelatihan kepada operator. Kita lanjut, itu di bagian analisis konflik berdasarkan permasalahan terjepit. Konflik antar kelompok operator dan HSE, konflik internal individu mengenai tangan terjepit. Tangan terjepit ini diakibatkan oleh 3 faktor, yang pertama cetakan, tumpukan logam, dan juga tidak fokus. Tangan terjepit oleh cetakan itu disebabkan karena tidak melakukan pengerjaan prosedur dengan baik karena kurangnya pengawasan dalam SOP dan tidak adanya penegasan oleh HSE. Tangan terjepit oleh tumpukan logam itu disebabkan karena tidak melakukan prosedur pengerjaan dengan baik karena kurangnya pengawasan dalam SOP yang diakibatkan karena tidak adanya penegasan oleh HSE. Yang ketiga itu tangan terjepit karena tidak fokus. Itu disebabkan karena faktor fisiologis dan juga kondisi lingkungan kerja. Kita lanjut. Analisis konflik berdasarkan permasalahan. Kebakaran. Konflik antar kelompok yang melibatkan operator dan HSE. Konflik intra-individu mengenai kebakaran. Itu dibagi atas 3 faktor. Itu tata letak, korsleting, dan ledakan pada alat. Kebakaran tata letak itu diakibatkan karena lokasi bahan bakar dan tungku bahan bakar itu berdekatan. Karena kurangnya pengendalian dalam struktur dan tempat. Yang juga diakibatkan karena kurangnya peninjauan mengenai resiko. Lanjut, kebakaran korsleting. Kebakaran korsleting ini diakibatkan karena adanya kerusakan pada alat dan kurangnya perawatan pada alat. Karena tidak melakukan maintenance secara rutin dan juga kelalaian dari tim maintenance. Lanjut, kebakaran ledakan pada alat. Ledakan pada alat itu dibagi atas 2 lagi, yaitu karena tidak melakukan prosedur pengerjaan dengan baik dan juga tidak fokus. Tidak melakukan prosedur pengerjaan dengan baik dikarenakan kurangnya pengawasan dalam SOP dan juga tidak ada penegasan oleh atasan. Tidak fokus itu diakibatkan karena faktor psikologis dan juga kondisi lingkungan kerja. Kita lanjut, itu analisis konflik berdasarkan permasalahan terhirup debu dan karbon monoksida. Konflik antar kelompok yang melibatkan operator dan HSE. Terhirup itu dibagi atas 2 faktor, yaitu karbon monoksida dan debu atau kotoran. Terhirup gas karbon monoksida itu karena tidak menggunakan APD dan juga karena pengabaian SOP, sehingga kurangnya pengawasan dan tidak ada penegasan oleh HSE. Terhirup debu dan kotoran itu tidak menggunakan APD karena pengabaian SOP dan juga kurangnya pengawasan dan penegasan oleh HSE. Kita masuk ke dalam simpulan. Yang pertama itu meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar departemen, yaitu mengadakan pertemuan secara rutin antara operator dan tim HSE untuk membahas potensi risiko dan permasalahan keselamatan kerja, dan membuat forum diskusi atau sistem pelaporan mudah diakses agar operator dapat melaporkan masalah atau potensi bahaya dengan cepat. Yang kedua, penerapan SOP yang jelas dan terstandarisasi.
yaitu menerapkan SOP yang jelas dan memastikan prosedur keselamatan kerja dijalankan dengan benar, dan melakukan audit internal berkala oleh tim HSE untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP. Dan yang ketiga itu pengaturan tata letak yang aman. Yang pertama itu menata ulang penempatan bahan berbahaya dengan memisahkan bahan bakar dan tungku untuk mengurangi risiko kebakaran. Selanjutnya itu melakukan peninjauan dan penilaian risiko secara berkala terhadap tata letak tempat kerja dan memasang tanda peringatan di area berisiko tinggi dan pengawasan oleh tim HSE. Masuk yang keempat itu perawatan dan monitoring peralatan. Itu menjadwalkan perawatan rutin pada alat, terutama yang rentan terhadap kerusakan. Selanjutnya melatih tim maintenance untuk menjalankan pemeliharaan sesuai jadwal. Dan menerapkan sistem monitoring kondisi alat agar masalah alat segera dapat dilaporkan dan ditangani. Yang kelima itu program kesehatan mental dan konseling. Itu menyediakan program kesehatan mental dan konseling bagi pekerja yang mengalami stres atau masalah psikologisnya, dan menciptakan lingkungan kerja kondusif dengan ventilasi, pencahayaan yang baik, dan waktu istirahat yang cukup. Yang keenam itu pendidikan dan sosialisasi keselamatan kerja, yaitu melakukan sosialisasi dan pelatihan keselamatan kerja secara intensif agar pekerja memahami cara mencegah kecelakaan, dan menyediakan program dukungan pasca kecelakaan bagi pekerja yang terlibat dalam kecelakaan, baik secara medis, psikologis, maupun administratif. Yang ketujuh, keterlibatan karyawan dalam kebijakan keselamatan kerja, yaitu melibatkan karyawan dalam proses pembuatan kebijakan keselamatan kerja agar masukan mereka dihargai, dan melakukan evaluasi bersama atas setiap insiden untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan. Sekian. Ada yang ingin tanyakan?